Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tidak ada yang jawab. Salam saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap mengikuti kuliah? Iya, Pak. Kok lemes gitu ya? Pagi-pagi harusnya semangat. Kalau orang mengucap salam, wajib hukumnya untuk menjawab. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan kembali perkuliahan kita pada hari ini untuk analisis dan manajemen pangan halal. Saya akan menyampaikan materi tentang penyusunan manual SJH. Ya. Apa yang dimaksud dengan manual SJH? Manual SJH adalah suatu dokumen persyaratan yang harus dibuat dan dilengkapi oleh suatu perusahaan ketika dia akan mendaftarkan sertifikat halal. Dia akan mendaftarkan untuk sertifikasi halal. Ya. Manual SJH itu berisi 11 kriteria yang harus diterapkan oleh perusahaan dalam kaitannya dengan sistem jaminan halal. Ya. Jadi apa saja 11 kriteria itu sudah kita bahas sebelumnya ya, dari mulai kebijakan halal, tim manajemen halal, kemudian pelatihan dan edukasi untuk bahan, produk, fasilitas, aktivitas kritis dan lain sebagainya. Ya. Oke, bagaimana strategi kita dalam menyusun manual SJH? Ketika Anda diminta untuk menjadi seorang penyelia halal misalnya, ya, Anda bekerja di suatu perusahaan atau Anda memiliki perusahaan sendiri yang ingin mengajukan sertifikat halal, maka Anda harus memahami langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan terkait dengan penerapan SJH di perusahaan. Ya. Oke, jadi definisi dari manual SJH adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan cara perusahaan untuk memenuhi 11 kriteria SJH. Dokumen perencanaan ini berarti kan berisi semacam panduan, ya, apa yang harus dikerjakan, ya, untuk memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, ya, terkait dengan proses sertifikasi halal. Manual SJH ini berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan dalam menerapkan SJH. Jadi sekali lagi, manual SJH ini memiliki fungsi sebagai panduan dalam menerapkan SJH bagi perusahaan. Nah, biasanya perusahaan itu akan membuat suatu manual, ya, berupa dokumen tertulis, ya. Jadi manual itu sama seperti buku panduan, ya, buku panduan. Jadi dibuat secara tertulis, ya, untuk memberikan pedoman bagi setiap tim manajemen halal ataupun orang-orang yang terlibat dalam proses produksi halal di perusahaan tersebut agar memahami apa tugas dan tanggung jawab mereka terkait dengan penjaminan produk halal. Ya. Jadi penerapan SJH ini bisa terpisah dari sistem yang lain. Misalnya kalau perusahaan itu sudah memiliki ISO 9000 ya untuk sistem manajemen mutu, atau dia sudah punya FSSC 22000 untuk food safety program, ya. Nah, manual SJH ini bisa nanti diintegrasikan, ya, dengan sistem yang lain.
sistem manajemen yang lain, apakah dengan sistem manajemen mutu, apakah dengan sistem manajemen kualitas produk ya, dari sisi food safety dan lain sebagainya. Jadi manual SDH ini nanti bisa dibuat terintegrasi. Tapi kalau mau dibuat terpisah juga bisa ya, tergantung bagaimana perusahaan itu mau menerapkannya. Ya. Nah kemudian ada beberapa metode dan pendekatan ya yang bisa dilakukan oleh perusahaan tergantung dari kondisi perusahaan tersebut. Mau seperti apa cara penerapannya? Jadi pedomannya sebetulnya sudah ada di dalam pedoman penyusunan SDH yang ditetapkan oleh LPPOM MUI ya. Tetapi perusahaan bisa melakukan kreasi atau modifikasi ya sesuai dengan kondisi real yang ada di perusahaan. Jadi perusahaan boleh mengkreasikan manual ini sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi halal yang ada di perusahaan tersebut. Sebentar ya, saya ada dulu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jadi untuk implementasi SDH, metode penyusunan manual itu sekali lagi ya bisa dikondisikan sesuai dengan kondisi real yang ada di perusahaan. Jadi mereka bisa memodifikasi ya poin-poin apa saja yang perlu dituliskan di dalam manual SDH tersebut. Ruang lingkup daripada manual SDH adalah berkaitan dengan semua fasilitas produksi yang menghasilkan produk halal atau yang mempengaruhi terhadap kehalalan suatu produk. Ya, misalnya fasilitas produksi itu kan terdiri dari ruang penyimpanan, gudang, ya, kemudian outlet kalau di restoran ya, central kitchen misalnya, kantor pusat, ruang produksi dan lain sebagainya. Ya. Jadi fasilitas produksi itu intinya adalah fasilitas yang digunakan untuk memproduksi produk halal tersebut, ya, baik itu milik sendiri maupun fasilitas itu menyewa atau maklon di tempat lain. Misalnya Anda punya restoran, Anda setiap hari menyiapkan bumbu itu adalah menggunakan alat penggilingan, misalnya yang untuk membuat santan, alat penggilingannya menyewa ke orang lain. Nah, itu termasuk fasilitas produksi. Walaupun tidak dimiliki sendiri, tapi kita harus pastikan bahwa fasilitas itu masuk ke dalam ruang lingkup SDH. Pokoknya intinya semua fasilitas yang digunakan selama proses produksi yang mempengaruhi kehalalan produk tersebut. Kemudian berikutnya garis besar daripada isi manual SDH ini minimal berisi pertama kebijakan halal. Di perusahaan itu harus memiliki kebijakan halal yang merupakan komitmen untuk memproduksi produk halal ya oleh
manajemen yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, adanya penugasan terhadap tim manajemen halal dari pimpinan puncak ya, top manajemen, kepada misalnya dari direktur ke koordinator halal. Mungkin penugasannya itu dalam bentuk apa? Yang ketiga, adanya prosedur tertulis ya, atau SOP untuk semua aktivitas kritis yang berkaitan dengan penjaminan produk halal. Ya. Aktivitas kritis ini sudah saya jelaskan kan di dalam sistem manajemen halal, itu ada beberapa elemen ya, atau beberapa kriteria, dari mulai penerimaan bahan baku, pembelian ya, misalnya pembelian itu memastikan bahan baku yang dibeli itu sudah terjamin kehalalannya. Kemudian setelah dibeli, barang datang, dicek dokumen kehalalannya apakah sesuai dengan barang yang datang atau tidak. Kemudian setelah bahan datang, masuk ke penyimpanan. Bagaimana penyimpanan di gudang, apakah ada kontaminasi dengan produk yang non halal. Dari gudang masuk ke produksi, bagaimana formulasi produksi yang dilakukan oleh tim QC dan tim produksi ya, termasuk juga pengembangan formulasi produk baru oleh R&D dan lain sebagainya. Kemudian setelah produksi dilakukan distribusi, bagaimana proses transportasinya. Itu semua adalah berkaitan dengan aktivitas kritis ya. Semua harus memiliki SOP yang jelas. Kemudian yang terakhir, adanya dokumentasi untuk semua pelaksanaan aktivitas yang ada di perusahaan. Jadi semua kegiatan itu harus terdokumentasi dengan baik. Nah, dalam sistem ISO itu kan berlaku prinsip ya, what you write is what you do, and what you do is what you write. Ya, apa yang kamu tulis itu yang kamu kerjakan, dan apa yang kamu kerjakan itu yang kamu tulis. Ya, jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan itu harus terdokumentasi dengan baik. Setiap pekerjaan yang kita lakukan berdasarkan pada SOP yang sudah ada. Ya, itulah prinsip daripada manajemen. Ya, dan dalam hal ini manual SDH juga mengikuti prinsip-prinsip dasar total quality management. Ya. Oke. Pertama yang harus dilakukan untuk menyiapkan dokumen SDH ini atau manual SDH ini adalah, pertama ada informasi mengenai perusahaan. Jadi informasi umum perusahaan ini kaitan dengan nama perusahaannya, alamatnya di mana, jenis usahanya apa, ya, produk yang dihasilkannya apa, bagaimana sejarahnya, kapan dia mulai produksi, bagaimana dengan pemasarannya, kapasitas produksinya, ya. Kalau ada tempat maklon, tempat penyewaan atau fasilitas pendukung lainnya, ya, lini produksi, jumlah tenaga kerja, jangkauan pemasaran dan lain sebagainya. Itu adalah yang disebut sebagai informasi umum perusahaan atau company profile, ya. Biasanya ini ada di halaman awal kalau kita menulis manual SDH. Kemudian yang kedua, tujuan dibuatnya atau disusunnya manual itu untuk apa? Ya, dituliskan. Tujuan penyusunan manual SDH adalah sebagai pedoman penerapan sistem jaminan halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup. Ya. Ruang lingkup ini ada implementasi SDH di perusahaan itu harus sesuai dengan pedoman yang ada di dalam HAS 23.000 ya, Halal Asuransi Sistem 23.000 yang berisi 11 kriteria itu. Dari mulai kebijakan halal sampai kaji ulang manajemen. Ya. Untuk semua unit perusahaan yang terkait dengan proses produksi halal, termasuk juga fasilitas lainnya ya, yang digunakan seperti gudang, pabrik maklon dan lain sebagainya. Kemudian
manual SDA ini biasanya tadi kan bisa terintegrasi, tapi juga bisa dibuat terpisah ya dari manual sistem yang lain. Namun prosedur aktivitas kritis itu bisa diintegrasikan dengan prosedur atau dokumentasi sistem yang lain. Maksudnya di sini kalau kita punya prosedur untuk penjaminan mutu, bisa juga disinergiskan dengan prosedur penjaminan alat. Nah, misalnya untuk penerimaan bahan datang, apa yang dicek, ya, kualitas, jumlah, spesifikasi, itu kan berkaitan dengan penjaminan mutu. Jadi prosedurnya bisa beririsan, bisa berdampingan, atau bisa bergabung, ya, terintegrasi lah dengan prosedur yang lain. Ya, itu tidak masalah. Yang penting dia mencakup apa yang ingin kita kerjakan. Ya. Misalnya dalam pengembangan produk baru atau penggunaan bahan baru, ya, bagaimana prosedur menjamin bahwa pada saat kita membuat produk baru itu, ya, bahwa bahan yang digunakan untuk memproduksi produk baru itu sudah terjamin kehalalannya. Nah, biasanya perusahaan juga melakukan proses identifikasi kualitas, ya, pada saat bahan itu akan digunakan. Tim R&D itu biasanya melakukan penelitian, ya, ini bahan baru yang digunakan ini bagaimana kualitasnya, ya, apakah dia layak untuk digunakan dalam pengembangan produk baru. Nah, dalam kaitannya dengan penggunaan bahan baru ini, maka bisa kita lihat juga selain kualitasnya, bisa kita pastikan kehalalannya. Apakah bahan baru yang digunakan ini sudah pasti kehalalannya. Nah, berarti dari sisi keamanan, mutu, dan kehalalan itu bisa bergabung, bisa satu pekerjaan, satu prosedur lah gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan integrasi dengan SOP yang lain. Kemudian formatnya dalam penerapan SDA ini sebetulnya tidak ada cara baku yang dapat berlaku untuk semua perusahaan. Ya, tergantung kondisi perusahaan. Ya. Misalnya perusahaan yang ruang lingkupnya sebagai perusahaan apa namanya restoran misalnya, ya, atau catering, akan berbeda dengan perusahaan industri pengolahan, ya, bahan baku misalnya seperti pembuatan gula, ya, industri pembuatan tepung, industri pembuatan biji plastik, itu kan pasti akan berbeda kondisi di masing-masing perusahaan, ya. Jadi manual SJ ini tergantung sama ruang lingkup kondisi perusahaan yang ada. Ya, setiap perusahaan itu memiliki kebijakan, prosedur, dan proses bisnis yang berbeda-beda. Nah, setiap perusahaan juga dapat menentukan sendiri cara yang sesuai untuk menulis manual SDH sesuai dengan kebutuhan atau keadaan perusahaan. Ya, jadi memang sudah ada format template dari MUI, ya, LP Kominfo, untuk membuat manual, tapi itu tidak bersifat mutlak, ya. Anda bisa dimodifikasi atau disesuaikan dengan kondisi real yang ada di perusahaan. Oke, jadi sekali lagi format bisa bebas, ya. Perusahaan bisa membuat sendiri format isi manual SDA itu. Yang terpenting adalah cara perusahaan itu memenuhi 11 kriteria SDA itu sudah ada di dalam. Ya. Penulisan prosedur dokumentasi aktivitas kritis pada manual SDA dapat dibuat deskripsi singkat atau ringkasan, sedangkan detailnya dapat merujuk pada nomor SOP atau dokumen yang lain. Jadi misalnya dalam manual SDA, prosedur aktivitas kritis merujuk kepada SOP nomor sekian-sekian-sekian, di mana pembelian dilakukan dengan cara seperti ini misalnya. Nanti untuk penjelasan lebih detailnya bisa dilihat di prosedur yang bersangkutan atau di dalam SOP. Nah, itu bisa seperti itu, ya. Biasanya perusahaan-perusahaan besar mereka memiliki sistem dokumentasi manual SDA-nya ini sudah
dokumentasi dengan baik. Ya. Namun kalau kita bicara perusahaan-perusahaan yang kecil, apalagi industri rumah tangga, kadang mereka jangankan manual SDA ya, dokumentasi sehari-hari saja, misalnya pembelian, penjualan mereka tidak catat. Kapan bahan itu dibeli, dari mana, berapa banyak yang terjual, itu mereka tidak tahu. Bukan tidak tahu, tidak tercatat dengan baik. Nah, ini yang kadang menjadi kendala. Ya. Untuk format template-nya, kalau untuk perusahaan kecil seperti apa namanya UMKM, itu biasanya kita berikan contohnya ya. Ada yang namanya format template. Nah, template ini diperuntukkan bagi perusahaan kecil yang tidak memiliki pengalaman dalam penerapan sistem jaminan halal ini untuk menghadapi keterbatasan sumber daya. Contohnya misalnya ada perusahaan catering yang dia tidak punya karyawan banyak. Jadi hanya ada 3 orang, pemilik, sopir, dan satu lagi adalah bagian pengolahan, ya, chefnya atau mungkin juru masaknya misalnya. Nah, jadi karena keterbatasan sumber daya itu, maka mereka kadang-kadang tidak memiliki apa yang namanya pedoman untuk dituliskan secara detail, ya. Sehingga ketika kita lakukan audit, semuanya serba apa namanya, hanya penjelasan secara lisan saja, gitu. Tidak tercatat dengan baik. Nah, ini yang menjadi tantangan ya dalam proses sertifikasi halal. Jadi bagaimana proses audit itu bisa berjalan dengan lancar kalau perusahaan tidak memiliki perencanaan yang baik dalam implementasi SDH. Ya, sehingga apa yang kita periksa itu ya hanya berdasarkan pengakuan saja, hanya berdasarkan informasi yang sifatnya lisan. Gitu. Nah, itu tidak bisa kita yakini sepenuhnya, karena kan orang bisa saja jujur, bisa berbohong. Tapi kalau ada dokumennya, ada bukti-bukti implementasinya, tidak bisa kita tolak gitu ya kan, keberadaannya itu ada apa namanya evidence yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Ya. Nah, itu pentingnya kita menyusun manual SDA. Ya. Kemudian pada kondisi tertentu, template manual SDA ini bisa direvisi sesuai dengan kondisi perusahaan dan kemudahan penerapannya. Misalnya di tengah jalan ternyata manual ini ada sedikit masalah gitu ya, atau perusahaannya berganti nama, berganti tempat pengolahannya, atau dia membuka cabang baru dan lain sebagainya, atau karyawannya ganti misalnya, itu sangat apa namanya dinamis ya, bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke, template manual SDH yang telah disiapkan oleh LPFOM itu ada ya khusus untuk yang bisa diisi oleh perusahaan-perusahaan kecil yang terutama. Kemudian manual SDH hanya berlaku untuk satu perusahaan, ya. Jadi kalau saya ada perusahaan dengan bendera yang berbeda, walaupun dia satu apa namanya payung joint, kan di Indonesia itu banyak ya perusahaan yang memiliki anak perusahaan tentu ya, seperti misalnya apa namanya perusahaan ya perusahaan yang dikelola oleh Salim Group misalnya ya, atau Indofood ya, Indolacto, kemudian apa lagi ya, banyak anak-anak perusahaannya ya, yang ternyata mereka itu sebetulnya pemiliknya satu, tapi di situ ada anak perusahaan yang berbeda-beda. Nah, untuk setiap perusahaan dengan jenis usaha yang berbeda, ya itu nanti akan diharuskan untuk memiliki atau membuat manual SDH yang terpisah, ya.
Kan perusahaan susu dengan perusahaan mie kan beda ininya, proses produksinya. Makanya walaupun satu anak perusahaan, walaupun dia satu induk perusahaan yang sama, tapi anak perusahaannya itu memproduksi produk yang berbeda, maka dia harus memiliki manual yang berbeda. Dan biasanya beberapa perusahaan itu juga memiliki fasilitas pabrik-pabrik yang kadang dia berdiri di beberapa lokasi, ya, seperti Indofood Sukses Makmur itu kan ada yang divisi pembuatan bumbunya, ada yang divisi pembuatan mie-nya, ya, kemudian kemasannya dan lain sebagainya itu harus disertifikasi dalam satu manual SDA, ya. Untuk semua pabrik berlaku satu manual yang sama. Kemudian jika proses bisnis atau prosedur operasi antar pabrik ini berbeda, ya, maka manual SDA ini bisa spesifik untuk masing-masing pabrik. Tadi misalnya, ya, walaupun sama-sama Indofood Sukses Makmur, tapi yang satu prosedur operasinya itu berkaitan dengan produksi bahan kemasan, yang satu memproduksi spice-nya atau bumbunya misalnya, satu memproduksi, kan itu operasionalnya berbeda. Maka di situ kita perlu membuat manual yang lebih spesifik lagi, ya. Kemudian pembuatan manual SDA untuk perusahaan yang memiliki beberapa lokasi, ya, dapat juga dibuat di kantor pusat, ya. Misalnya untuk proses pembelian bahan baru, pengembangan produk baru, itu kadang-kadang digabung, ya. Untuk perusahaan-perusahaan besar itu mereka pembelian, pengadaan bahan itu dilakukan oleh pusat, baru nanti didiskusikan ke kantor-kantor cabang. Nah, itu nggak apa-apa dibuat satu SOP, ya, atau satu prosedur yang berlaku untuk semua pabrik atau untuk semua perusahaan. Tergantung, ya, kondisi, ya. Yang penting adalah satu manual itu untuk satu kriteria produk. Kalau produknya berbeda, ya mungkin nanti dibuat manual yang berbeda, gitu ya. Oke, di sini ada matriks contoh rencana untuk penerapan SDA, ya. Jadi penerapan SDA ini pertama, pimpinan manajemen puncak harus menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan, ya. Kebijakan halal ini bisa dilakukan penerapannya melalui pelatihan, briefing, memo internal, atau menempelkan poster spanduk tentang pentingnya memproduksi produk halal misalnya di suatu perusahaan tertentu. Jadi pimpinan itu nanti harus menyampaikan bahwa perusahaan ini sudah punya komitmen, ya, yang dituangkan dalam bentuk kebijakan halal, di mana semua elemen yang ada di perusahaan tersebut harus memahami, ya, tentang implementasi SDA ini. Harus memahami tentang apa ini maksud dengan sistem jaminan halal. Jadi sistem jaminan halal ini paling tidak setiap karyawan ini peduli, bahwa perusahaan itu sudah memiliki sertifikat halal. Dia harus menjamin semua produk yang dihasilkan itu terjamin kehalalan. Nah, bagaimana karyawan itu bisa memahami tentang sistem jaminan halal ini? Maka perlu disampaikan dalam bentuk pelatihan, briefing, atau dalam memo, ya, ada misalnya buletin mingguan, bulanan, disampaikan ke seluruh karyawan, kita produksi ini harus seperti ini, itu dalam kaitannya dengan implementasi SDA, ya. Kemudian bagaimana sosialisasi ke luar, misalnya ke supplier, ke pemasok, ya. Mereka memastikan bahwa bahan baku yang dikirimkan itu harus terjamin kehalalan. Bagaimana sosialisasinya? Itu bisa tergantung masing-masing perusahaan. Yang penting pada saat dikirimkan, alat transportasinya harus bebas dari unsur yang najis, misalnya, ya. Memastikan bahwa bahan baku
diproduksi, dikirimkan, didistribusikan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam misalnya, ya. Tidak dicampurkan dengan barang yang tidak halal dan lain sebagainya. Nah, itu tuh harus dipastikan, ya, melalui penyampaian kebijakan halal ini. Kemudian yang kedua, kalau perusahaan sudah memiliki kebijakan halal yang dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis, kemudian nanti dikerjakan, disosialisasikan melalui kegiatan pelatihan, briefing, ya, penempelan poster dan lain sebagainya. Ya, maka sebelum itu dilakukan, biasanya perusahaan juga harus mengangkat atau menetapkan tim manajemen halal. Yang dimaksud dengan tim manajemen halal ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melaksanakan semua aktivitas, memastikan bahwa semua aktivitas kritis yang ada di perusahaan itu sudah sesuai dengan kriteria SDH. Nah, tim manajemen halal ini bisa dibentuk dari orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, ya, misalnya manajernya atau mungkin asisten manajernya yang berkaitan dengan bidang-bidang yang menjadi titik kritis produk halal. Misalnya tim manajemen halal itu berisi koordinator halal atau ahli, ya, sebagai ketuanya itu dari divisi misalnya. Kemudian anggotanya ada dari divisi pembelian, divisi gudang, kemudian R&D, kemudian dari QA misalnya, ya, atau dari HRD. Semuanya itu nanti bisa bersinergis, ya, dalam kaitannya dengan penerapan sistem jaminan halal. Nah, itulah yang dimaksud dengan tim manajemen halal, orang-orang yang melaksanakan semua aktivitas kritis di perusahaan yang berkaitan dengan proses produksi halal, ya, dari mulai pembelian sampai pendistribusian produk tersebut. Kemudian, nah, tim manajemen halal ini tugasnya nanti kan memastikan semua tahapan proses produksi itu terjamin kehalalan, ya, dari mulai kedatangan bahan sampai ke penjualan produk jadi. Nah, untuk untuk meningkatkan pemahaman tim manajemen halal, maka dilakukanlah pelatihan. Ya, pelatihan ini kan ada dua, yaitu internal dan eksternal. Pelatihan eksternal adalah pelatihan yang diikuti oleh salah satu tim manajemen halal, misalnya koordinatornya, untuk memahami tentang sistem jaminan halal. Ini biasanya dilakukan di luar, di LPPOM MUI, ya, atau di LSP untuk mendapatkan materi tentang sistem jaminan halal. Nah, nanti dari hasil pelatihan eksternal ini mereka sampaikan lagi dalam bentuk pelatihan internal. Ya, kedua jenis pelatihan ini harus dilakukan oleh perusahaan, ya, atau oleh perwakilan dari perusahaan. Minimal, ya, untuk pelatihan eksternal itu setahun 2 tahun sekali. Kalau untuk pelatihan internal adalah setahun sekali, ya, minimal, atau lebih sering jika diperlukan. Nah, pelatihan eksternal dilaksanakan secara terjadwal minimal 2 tahun sekali, ya, atau jika terdapat penggantian tim manajemen. Sedangkan pelatihan internal dilaksanakan secara terjadwal minimal setahun sekali. Inilah yang nanti harus dipersiapkan oleh perusahaan. Membentuk tim manajemen halal, mengikuti pelatihan, kemudian melakukan sosialisasi kebijakan halal melalui pelatihan internal. Ya. Kemudian setelah itu, perusahaan juga harus memiliki dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan. Ini berkaitan dengan poin yang keempat, yaitu dokumentasi bahan. Bahan yang dipakai ini apa saja? Semua bahan yang digunakan untuk proses produksi harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid. Artinya, dokumen pendukung yang valid di sini adalah apakah bahan tersebut memiliki sertifikat halal atau dokumen-dokumen lainnya yang memastikan bahwa status daripada kehalalan bahan baku itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang dimaksud dengan dokumen pendukung yang valid. Misalnya kita menggunakan bahan MSG untuk membuat masakan nasi goreng misalnya, ya, kalau dalam produk restoran, ya.
Nah, MSG-nya itu dari mana? Produsennya apa? Siapa? Apakah MSG-nya sudah bersertifikat halal? Kalau belum, bagaimana proses produksinya? Karena MSG termasuk bahan yang kritis karena dia merupakan produk mikrobial, ya, produk mikrobial yang diproduksi melalui fermentasi. Anda sudah tahu kan titik kritis dari produk mikrobial apa? Kalau tidak memiliki dokumen yang sertifikat halal, maka ini menjadi kritis, ya. Kemudian ada beberapa bahan yang tidak termasuk kategori bahan yang kritis atau yang disebut sebagai positive risk. Misalnya contohnya bahan tambang, ya, pasir misalnya, ya. Kemudian apalagi bahan yang tidak kritis itu seperti buah-buahan misalnya, ya. Tepung tapioka, ya, tepung terigu kritis karena dia difortifikasi. Zeolit misalnya, ya. Karbon aktif dia bahan tambang, bisa diperoleh dari alam. Tapi bisa juga dia diperoleh dari unsur hewani, maka karbon aktif termasuk bahan kritis, ya. Apalagi bahan positif risk misalnya garam. Ya, garam kan diproduksi dari air laut hanya dengan proses kristalisasi, maka dia termasuk kategori bahan yang tidak kritis. Ya, itu tidak perlu mendapatkan sertifikat halal misalnya kalau untuk bahan-bahan non kritis, ya. Berikutnya, selain dokumentasi bahan, perusahaan juga harus menyiapkan, bukan menyiapkan, ya, mereka sudah pasti memiliki brand atau merek, ya, dari produk yang diproduksi itu. Nah, kalau mereka membuat produk retail, produk yang dipasarkan dengan kemasan tertentu, ya, maka nama produk itu tidak boleh menggunakan nama yang mengarah ke sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya. Contohnya ada perusahaan yang memproduksi produk yang namanya root beer, ya. Root beer itu sebetulnya bukan diproduksi dengan cara pembuatan bir, tapi dia diambil dari salah satu tanaman akar, ya, yang ada di daerah Amerika Latin, kemudian diekstrak. Setelah itu dibuat sari root beer itu. Dan root beer itu tidak termasuk kategori bir, tapi namanya itu menggunakan nama yang berasosiasi kepada sesuatu yang diharamkan. Karena bir itu termasuk kategori homer, makanya produk yang namanya root beer itu tidak akan disertifikasi. Karena dia menggunakan nama yang mengarah ke sesuatu yang diharamkan. Kemudian yang keenam, fasilitas, ya. Fasilitas produksi tidak boleh digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi atau tuna. Nah, Pak, terkait dengan fasilitas produksi, apakah kita bisa sharing fasilitas atau perusahaan itu bisa sharing facility dengan produk yang non halal? Maka jawabannya tidak boleh. Kalau produk itu mengandung bahan yang mengandung babi, berarti harus ada yang namanya fasilitas bebas dari unsur babi atau POC-free facility. Bagaimana dengan produk lain yang tidak mengandung babi tapi tidak disertifikasi halal? Jadi sharing facility dengan produk non sertifikasi. Ada produk yang disertifikasi, ada produk yang tidak disertifikasi. Boleh atau tidak digunakan bergantian? Selama bahan bakunya tidak menggunakan babi, boleh. Sharing facility itu diperbolehkan asalkan bahan baku tidak mengandung unsur babi dan turunan. Ya, itu yang diperbolehkan. Tetapi ketika ada salah satu bahan yang menggunakan bahan babi, maka sharing facility itu menjadi tidak diperkenankan. Ya, tidak akan disertifikasi halal kalau ada produk yang mengandung babi digunakan bersamaan dengan produk yang tidak mengandung babi, termasuk restoran, ya. Anda tahu kan restoran, misalnya di beberapa tempat ada yang menjual menu halal, ada yang menjual menu non halal. Seperti di beberapa, bukan di ada di daerah-daerah tertentu, ya, mengatakan ini halal buat umat Islam, kita memproduksi ayam goreng atau daging sapi, bistik daging sapi. Tapi ternyata di dalam salah satu menunya itu ada produksi daging babinya. Nah, itu menjadi tidak masuk akal untuk disertifikasi karena fasilitas produksi digunakan bergantian untuk memproduksi produk non halal. Ya, itu yang berkaitan dengan sharing facility. Ya. Jadi fasilitas produksi di pabrik milik sendiri atau pabrik makron harus khusus digunakan untuk menghasilkan produk halal.
Nah, fasilitas produksi di pabrik maklon dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk lain, tapi bahannya tidak berasal dari babi dan turunan. Selama proses produksinya menggunakan bahan yang tidak berasal dari babi, sharing facility masih diperbolehkan. Misalkan ada proses pencucian. Kemudian yang berkaitan dengan poin ketujuh mengenai aktivitas kritis, ya perusahaan harus memiliki prosedur aktivitas kritis secara tertulis ya untuk menjamin proses implementasi SDH itu dijalankan dengan baik ya, disosialisasikan ke seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas kritis. Tadi kan ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu dari mulai pembelian, pemeriksaan bahan datang, orang yang bekerja di laboratorium, orang yang bekerja di gudang, orang yang bekerja di bagian produksi, orang yang bekerja di distribusi produk jadi, itu semua harus paham tentang aktivitas kritis. Nah, oleh karena itu maka perusahaan harus mengembangkan suatu SOP atau prosedur aktivitas kritis sesuai dengan kriteria SDH dan mensosialisasikan ke seluruh pihak yang terlibat. Ya. Kemudian SOP ini nanti harus didokumentasikan dengan baik, termasuk bukti-bukti implementasi. Itu yang nanti kita akan cek pada saat kita lakukan audit. Berikutnya, perusahaan juga harus memiliki prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur. Apa yang dimaksud dengan kemampuan telusur? Dari produk yang disertifikasi, bahwa produk yang disertifikasi ini berasal dari bahan yang terjamin kehalalan. Jadi misalnya kita memproduksi produk A. Nah, produk A ini komposisinya apa saja, bahan bakunya apa, bahan tambahnya apa, bahan tolongnya apa. Semua bahan yang digunakan itu bisa ditelusuri dengan baik. Dari mana sumbernya, siapa produsennya, kapan diproduksinya. Ya, itu semua tercatat dalam prosedur aktivitas dalam kaitannya dengan kemampuan telusur. Bagaimana kita memastikannya? Kita lihat, misalnya perusahaan itu punya nggak kode produksi di dalam produknya. Kapan tanggal produksi produk itu. Lalu nanti dicek lagi di catatan produksinya, apakah semua bahan yang digunakan tercatat dengan baik atau tidak. Nah, ini yang sering menjadi kendala kalau kita mengaudit perusahaan-perusahaan kecil seperti catering. Pada saat mereka memproduksi makanan menu A, misalnya hari ini, besok dia mengganti dengan menu yang lain, besok mengganti lagi dengan menu yang lain. Ketika kita tanyakan bahannya apa, mereka tidak, ya kadang dia beli di pasar A, kadang dia beli di pasar B. Nah, ini yang kadang-kadang harus ditelusuri dengan baik ya. Jadi karena biasanya sih kelemahan daripada industri kecil ataupun perusahaan-perusahaan kecil itu, mereka tidak memiliki sistem manajemen yang seperti perusahaan besar. Semua aktivitas tercatat ya, termasuk pembelian itu ada catatannya, ada buktinya. Tapi kalau di perusahaan kecil, pembelian langsung, kadang-kadang orang beli di pasar kan nggak mungkin ada kwitansi, ya kan? Kemudian pas sampai ke rumah dia tidak catat bahan yang dibeli itu apa saja. Kemudian pada saat dia pakai, berapa banyak, dari mana aja bahannya, menunya pakai apa. Kadang-kadang menunya sendiri tidak ada ininya, tidak ada catatannya. Dia memproduksi nasi goreng, ya, menunya seperti apa. Kita tanyakan, ada nggak catatannya? Tidak ada. Dia hanya bilang, itu kan udah biasa saya buat, ya dengan cara saya sendiri, pokoknya jadi ya. Nah, itulah yang kadang-kadang menjadi tantangan ya dalam proses sertifikasi halal. Jadi semua dokumentasi yang terkait dengan aktivitas kritis itu kadang-kadang sulit untuk ditelusuri, apalagi untuk perusahaan-perusahaan kecil. Ya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan kriteria yang ke-9 ya. Produk tidak memenuhi kriteria tidak dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal. Ya. Jika produk tersebut terlanjur dijual, harus ditarik. Nah, bagaimana cara penanganannya? Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Kalau ternyata ada kasus, misalnya perusahaan memproduksi produk yang ternyata dia mengandung unsur yang tidak halal. Ya. Ketika produk itu sudah tersebar ke konsumen atau sudah dijual ke pasaran, apa yang dilakukan? Produk tersebut harus ditarik dan dimusnahkan misalnya. Apakah ada SOP-nya atau tidak? Yang kita cek di situ. Kemudian yang ke-10 berkaitan dengan audit internal. Ya, audit internal dilakukan secara terjadwal minimal
bulan sekali atau setahun 2 kali. Apakah audit internalnya ini sudah dilakukan? Apakah ada bukti pelaksanaannya? Ya, dan apakah sudah dilaporkan ke MUI dan lain sebagainya. Nah, di situ ada nanti kriteria-kriteria yang berkaitan dengan audit internal. Kemudian yang terakhir, manajemen kaji ulang manajemen atau manajemen review ya. Nah, manajemen review harus dilakukan minimal 1 tahun sekali untuk mengevaluasi pelaksanaan SGH. Apakah sistem jaminan halal ini sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak oleh perusahaan? Maka dia lakukan manajemen review. Ya. Nah, pelaksanaan ini biasanya bisa dilakukan bersamaan dengan kaji ulang sistem yang lain ya, sistem ISO 9001, sistem ISO FSSC 22000 dan lain sebagainya. Itu boleh digabung ya. Yang terpenting dalam kaji ulang itu ada catatan bukti pelaksanaannya. Kapan dilakukan, siapa aja yang hadir, kemudian apa saja yang dibahas. Ya. Manajemen review itu membahas tentang aspek halal atau tidak. Apakah aspek halal menjadi bagian dalam tinjauan kaji ulang manajemen ini atau tidak. Nah, itu semua nanti perlu dipastikan ya ketika kita melakukan audit sertifikasi halal. Jadi itulah beberapa kriteria yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan yang akan menyusun manual SDH. Ini berlaku untuk perusahaan besar, tapi kalau untuk perusahaan kecil kadang-kadang bisa disederhanakan lagi ya dari 11 kriteria tadi. Misalnya kita ambil contoh di sini, ini adalah poster kebijakan halal. Ya, perusahaan misalnya sudah memiliki kebijakan halal secara tertulis dalam bentuk poster seperti ini. Kami berkomitmen untuk hanya menghasilkan produk halal dengan menggunakan bahan yang telah disetujui oleh LPPOM MUI dan diproduksi dengan menggunakan peralatan yang bebas dari barang yang haram dan najis. Kami akan mencapainya dengan membentuk tim manajemen halal dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua prosedur operasional, tanda tangan pimpinan perusahaan. Ini adalah contoh kebijakan halal. Jadi komitmen untuk memproduksi produk halal. Kalimatnya, bahasanya diserahkan kepada perusahaan. Yang terpenting tujuannya adalah kebijakan halal ini berisi komitmen tentang implementasi sistem jaminan halal. Bagaimana perusahaan bisa mencapainya. Kemudian contoh yang lain ya, poster praktek penerapan SDH. Misalnya di sini ada PT Evigo Sukses Indo. Menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih sebelum dan setelah digunakan. Menjaga kebersihan diri sebelum dan selama bekerja. Tidak membawa produk tidak halal ke area produksi. Tidak memelihara hewan peliharaan di area produksi. Tidak menggunakan peralatan produksi untuk kepentingan lain. Menyimpan bahan dan produk di tempat yang bersih dan menjaga supaya terhindar dari najis. Memastikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal dalam kondisi baik dan tidak digunakan untuk mengangkut produk lainnya dilakukan halal. Ini contoh penerapan implementasi SDH. Bisa dibuat dalam bentuk poster, bisa dibuat dalam bentuk SOP. Ya. Nah, kemudian terakhir ya, saya minta nanti untuk memahami implementasi SDH ini, saya berikan tugas kelompok untuk masing-masing kelompok. Silakan kita cari satu jenis restoran atau rumah makan atau kafe atau warung makan yang ada di sekitar kampus. Atau kalau sekarang kan mungkin ada yang tidak ke kampus, bisa cari di sekitar tempat tinggal Anda. Ya, dimanapun terserah Anda, yang penting bisa dijangkau. Ya, kita akan mencoba menyusun manual SJH dari perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa boga atau restoran ya, atau makanan siap saji ya. Bisa catering juga boleh, restoran boleh, warung makan juga boleh. Ya. Kriteria restorannya bebas. Asalkan mereka mau menerima Anda sebagai pengamat, pemerhati, sekaligus konsultan halal bagi mereka.
Jadi anggaplah Anda menjadi seorang penyelia halal, ya, konsultan halal untuk perusahaan tersebut, untuk restoran tersebut. Anggap Anda sebagai seorang penyelia halal yang diminta oleh pihak restoran untuk membantu menyiapkan proses menuju sertifikasi halal. Jadi misalnya restoran itu ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, Anda diminta untuk menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan pra-sertifikasi halal ini, yaitu dokumen manual halal. Jadi tugas Anda di sini adalah menyusun manual halal yang berisi identitas perusahaan, kemudian siapa tim manajemen halalnya kalau sudah ada. Kalau belum ada ya siapa pimpinannya, misalnya siapa karyawannya, boleh dituliskan. Kemudian apakah sudah ada SOP untuk aktivitas kritis? Kalau belum ada, paling tidak Anda jelaskan bagaimana mereka memproduksi. Misalnya kalau di restoran, cara penyajiannya seperti apa, cara membuat masakannya seperti apa, ya, resepnya bagaimana. Nah, itu terkait dengan aktivitas kritis. Minimal ada resep untuk memproduksi bahan itu untuk memproduksi produk itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya, ya, selain identitas perusahaan, Anda juga diminta untuk menyusun daftar bahan yang berisi bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong pada daftar produk yang akan disertifikasi. Lalu kemudian Anda juga diminta untuk membuat matriks produk versus bahan. Ya, nanti kita bisa lihat contohnya. Matriks ini artinya misalnya produk ada dalam restoran itu ada 5 menu. Ayam goreng tepung misalnya. Yang kedua apa namanya misalnya soto Betawi. Nah, yang lain ada lagi misalnya sate ayam, gado-gado. Nah, itu masing-masing produk kan dalam bentuk menu. Nah, produk itu dibuat dari bahan apa saja? Nah, Anda buat nanti matriksnya. Gado-gado bahan utamanya ini, bahan tambahnya ini. Sate ayam bahan utamanya ini. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian nanti mengisi borang audit internal, nanti formnya sudah ada. Kemudian terakhir mengumpulkan bukti-bukti otentik yang menunjang terhadap implementasi SDH. Bukti-bukti otentik ini artinya bukti yang berkaitan dengan potret kondisi real perusahaan tersebut, bagaimana cara pengolahannya. Saya ada foto tentang bagaimana cara memasak, bagaimana cara menyimpannya, bagaimana cara mencuci, peralatan yang digunakan apa saja, penyajiannya dalam bentuk apa, ya. Kemudian bagaimana kondisi dapurnya, bagaimana kondisi tempat penyimpanannya. Nah, itu semua Anda bisa cek, ya, bukan Anda cek ya, Anda potret. Tapi tentunya seizin yang pemilik perusahaannya, ya. Nggak boleh Anda nanti foto-foto yang misalnya berkaitan dengan rahasia perusahaan Anda sebarkan, ya. Itu tentunya harus atas seizin pemilik, ya. Ya paling tidak bagaimana cara proses pengolahan dan penyajian. Kemudian contoh-contoh menunya, ya, berikut resepnya, cara membuat menu. Minimal Anda pilih dari sekian banyak menu itu adalah 4 menu pilihan minimal, ya. Tapi kalau Anda mau lebih banyak apa? Ya minimalnya 4 aja dulu lah. Kalau misalnya ada 10 menu yang disertifikasi 4 dulu nggak apa-apa. Ya. Kemudian presentasikan di depan kelas sebelum UAS. Ini tugasnya, ya. Nanti akan saya kirimkan slide. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita buat manual SJH, pertama profil perusahaan. Nama perusahaan PT Siboga Marugame. Nah, ini kan restoran besar ya yang memproduksi Marugame Udon, ini perusahaan Jepang ya, masakan Jepang ya. PT Siboga merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang restoran. Alamat perusahaan ini, teleponnya, kelompok produknya apa saja, jenis produknya udon dan tempura misalnya, sertifikasi halal untuk seluruh produk.
Ya, nanti produknya apa saja bisa disebutkan di sini ya. Dan kebijakan halalnya, PT Sri Boga Marugame Indonesia adalah berkomitmen untuk selalu menggunakan bahan halal dan menghasilkan produk yang halal secara konsisten untuk kepuasan customer. Kebijakan halal PT Marugame diseriuskan pada seluruh stakeholder, antara lain manajemen, tim manajemen halal, karyawan, dan supplier. Misalnya seperti itu. Ini contoh aja ya. Nanti Anda boleh mengikuti ini atau kemudian ini struktur tim manajemen halalnya, ada perwakilan perusahaan, koordinator halalnya siapa, ya, KAHI-nya, koordinator halal, koordinator auditor halal internal, kemudian ada anggotanya dari bagian pembelian, R&D, QA, training, ya, operation, logistik, warehouse, dan lain sebagainya. Kemudian ini surat penetapan tim manajemen halal. Kalau belum ada ya nggak apa-apa. Kalau memang perusahaan kecil kadang-kadang kan mereka nggak memiliki ini ya, belum ada tim manajemen halal. Kemudian daftar bahan ya, nama bahan ini harus dilengkapi untuk semua bahan. Misalnya tadi bahan yang digunakan untuk memproduksi ayam goreng tepung, bahan yang digunakan untuk memproduksi sate ayam, dari mana aja bahannya, sayuran dibeli dari pasar misalnya. Ada dokumen sertifikat halalnya tidak ada, dia termasuk kategori bahan segar, non kritis, oke, tidak perlu sertifikat halal. Kemudian MSG, merek Ajinomoto, produksi oleh siapa, ada sertifikat halalnya atau tidak ada. Nah, untuk untuk bahan baku tertentu, Anda bisa cek status kehalalannya di daftar produk halal yang ada di halal.org ya. Itu kita bisa menelusuri apakah produk tersebut bersertifikat halal atau tidak. Nah, atau bisa kita lihat juga dari kemasannya. Kalau sudah ada SH-nya, biasanya kan ada logo halalnya. Kemudian bahan penolongnya bagaimana, bahan tambahannya seperti apa. Ya, nanti dibuat oleh koordinator halal internal, tanda tangan, pimpinan perusahaan. Kemudian ini matriks bahan versus produk ya. Misalnya tadi produknya apa nih? Sarden saus tiram. Nah, ini perusahaan apa nggak ya? Ini sausnya cabai merah segar, cabai rawit, pasar tomat, gula pasir, garam, pati ya, tepung, MSG, minyak goreng, dan seterusnya. Nah, ini digunakan untuk produk yang mana saja. Misalnya, Anda buat matriks ya, produk versus bahan. Kemudian daftar bahan ini tadi sudah dijelaskan ya, sama dengan yang sebelumnya ya. Oke, resep dan cara membuat masakan tersebut, misalnya tadi untuk yang PT Sarugame, cara membuat tempura. Waktu memasak 20 menit, 50 menit, total 70 menit. Persiapannya 20 menit, masak 50 menit, total 70 menit. Jumlah porsi untuk 4 porsi, bahan yang digunakan, udang 250 gram, tepung terigu, baking powder, misalnya garam. Nah, ini kan formulasi untuk produknya. Nanti kita cek ya. Kemudian cara membuat adonannya, cara menggorengnya, ya ini sudah dituliskan dengan rinci ya, resepnya seperti apa. Oke, jadi tugas Anda sekali lagi adalah membuat manual halal dari satu perusahaan yang bergerak di bidang kuliner ya, atau jasa boga, restoran, rumah makan, atau apalah namanya ya, yang ada di sekitar Anda. Oke, dan ini nanti akan dipresentasikan di pertemuan ke-15 ya, sekitar 2 minggu lagi dari sekarang. Oke, sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini, silakan apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang saya sampaikan ini dan terkait dengan tugas yang perlu dibuat, apakah sudah cukup jelas? Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Siapa ini? Dienda, Pak. Ya, oke. Apa yang Anda tanyakan? Untuk resepnya itu berarti kita langsung tanyakan kepada yang pengelola restorannya ya, Pak? Betul. Ya, resepnya nanti diminta ke pemilik restorannya. Ya. Makanya tadi saya katakan Anda carilah
perusahaan-perusahaan restoran-restoran yang memang mau menerima Anda dalam kaitannya dengan tugas pilihan ini. Karena ada beberapa restoran yang mungkin mereka tidak mau membuka resepnya. Ya, berarti harus dicari kira-kira restoran yang resepnya tidak terlalu rumit dan mereka kooperatif dengan kita. Ya, biasanya kalau warung-warung makan kecil mereka tidak terlalu ini ya, apalagi kalau udah kenal orangnya ya. Mungkin mereka juga akan memahami ini dalam kaitannya dengan tugas untuk perkuliahan. Dan nanti dokumen itu juga bisa kita serahkan ke mereka kalau mereka nanti mau melakukan sertifikasi halal. Jadi kita bisa membantu mereka untuk kalau nanti mereka mau mendaftarkan produknya untuk disertifikasi. Ya, jadi ya kita bisa menganggap kita bagian daripada tim manajemen halal mereka, gitu yang akan menyiapkan dokumen halal. Ya, itu memerlukan apa namanya ya, pendekatan tertentu ya, yang mungkin ya harus dilakukan secara persuasif ya antar personal ya. Kita mungkin datangi dulu pemilik restoran tersebut ya, atau pemilik warung makan tersebut, bilang bahwa kita mau melakukan kajian mengenai ini. Apakah mereka setuju? Kalau setuju ya lanjut, kalau tidak setuju ya cari lagi yang lain. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Saya kira banyak lah, di sekitar kampus juga banyak warung-warung makan kecil ya, mungkin mereka mau membantu ya, dan mau dibantu oleh kita juga nanti. Sekaligus sosialisasi juga ya pada para pelaku usaha di bidang pangan agar mereka peduli tentang sertifikasi halal. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Saya Widya Anggun. Kan tadi boleh warung-warung kecil gitu ya Pak. Nah, Boleh, itu kan boleh. yang di dokumennya itu yang pas menyusun manual halal itu kan ada yang tim manajemen halalnya ya Pak. Ya. Nah, biasanya kan kalau misalnya warung-warung kecil itu kan kayak apa ya, kalau dia nggak punya tim manajemen halalnya gitu. Mereka punya gimana, karyawan Pak? nggak? Nah, misalnya ada karyawannya nggak? Masukkan nih, pemilik, perwakilan pimpinan perusahaan, siapa yang memiliki warung makan tersebut, kahinya mungkin orang yang biasa masak, menunya siapa, apakah dia sendiri, apakah dia punya karyawan, anak buah, siapa yang membelinya, siapa yang Anda masukkan aja di situ. Kalau namanya sama ya berarti memang dia pemilik perusahaan itu tidak memiliki tim manajemen halal, tapi dikelola oleh sendiri. Tapi kayaknya kalau mengelola dari mulai menyiapkan bahan baku, membeli, memasak, menyajikan, semua dikerjakan sendiri, rasanya nggak mungkin ya. Kalau suatu rumah makan tuh pasti mereka adalah asistennya, karyawannya, ya. Kecuali mungkin yang rumah makan kecil ya bisa aja dia semuanya dikerjakan sendiri. Kalau itu dilakukan, bisa nggak? Bisa. Yang penting ada tuliskan di situ. Siapa yang belinya, siapa yang masaknya, siapa yang jualnya, siapa yang menyajikan. Jelas? Bagaimana? Iya Pak, jelas. Makasih. Ya. Ada lagi yang lain? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Ya, saya Rani Syahid Putri. Ini Pak, kalau misalnya dari beberapa restoran gitu boleh nggak Pak? Kan kadang ada tuh Pak yang satu restoran atau rumah makan yang punya satu atau dua menu aja gitu Pak. Kayak misalkan ayam geprek. Udah ayam geprek aja. Maksudnya dia ayam variasinya geprek hanya variannya, paling tambahnya mie gitu Pak, mie geprek gitu. Itu kan cuma dua ya Pak. Iya, iya. Nah, itu gimana Pak? Boleh nggak? Mungkin menunya tidak hanya ayam, di situ ada nggak menu minumannya? Oh iya bisa. Boleh. Tambahannya dari minumannya misalnya teh manis, es kelapa misalnya, atau minuman ringan yang lain ya. Kalau memang ada menu yang lain kita tambahkan di situ. Jadi 4 itu tidak harus makanan semua. Oh iya Pak, siap. Makasih ya Pak. Ya.
Oke, ada lagi? Ini dikerjakan secara kelompok ya. Kemarin kan kita sudah bagi menjadi 8 kelompok ya kalau nggak salah ya. Atau 4 kelompok yang pas AC ini. PJ-nya siapa ini PJ-nya? Saya, Pak. Aditya. Iya, Pak. Yang sudah presentasi kemarin kelompok berapa saja ya? Saya lupa. 1 sampai 4, Pak. Berarti Kelas 1. untuk presentasi yang sistem jaringan halal ini berikutnya 5 sampai 8 ya yang belum kebagian. Betul? Iya, Pak. Betul. Oke. Tapi kelompok 1 sampai kelompok 4 tetap mengerjakan. Dibuat juga ya, cuma tidak dipresentasikan. Dan nanti dikumpulkan ya seperti tugas makalah dibuat per kelompok saja. Ya, isinya tentang manual SDI. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk produknya itu, produk restoran itu kalau misalkan sama antar kelompok tapi tidak disengaja itu bagaimana, Pak? Bagaimana? Saya kurang jelas. Sama atau berbeda apanya? Produknya, restorannya gitu, Pak. Misalkan kelompok saya produknya geprek bengsu juga. Terus ada kelompok lain yang memakai produk itu juga. Itu bagaimana, Pak? Oh, nggak boleh. Jangan menggunakan produk yang sama. Ya, saya tidak mau nanti ada 2 kelompok yang membuat presentasi untuk satu restoran. Nah, misalnya ayam geprek bensu kelompok 1 tidak boleh dipakai lagi oleh kelompok yang lain. Makanya di sini harus ada komunikasi ya, kesepakatan. Jadi kelompok 1 mau apa nama restorannya, kelompok yang lain harus beda. Beda restorannya ya. Kalau produknya sih boleh macam-macam, terserah, bebas. Bagaimana? Sudah jelas? Jelas, Pak. Kan restoran banyak, tidak harus yang sama. Anda cari aja yang ya apa yang industrinya yang industri kecil lah ya, tidak terlalu ini. Kalau yang terlalu besar kadang-kadang mereka kan kita kesulitan untuk mendapatkan izin secara ini ke merekanya gitu ya untuk apalagi kalau kita udah bicara tentang resep, anak-anak mereka juga tidak terbuka sepenuhnya gitu kan ya. Saya seperti warung-warung bakso gitu, mie ayam juga bisa, nggak apa-apa ya kan, di situ ada menunya macam-macam ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk tugas individunya tidak perlu dibuat resumenya, tapi diganti dengan tugas kelompok. Silakan nanti Anda berkoordinasi masing-masing untuk menentukan jenis restoran apa yang akan Anda jadikan sebagai sampel studi kasus untuk penyusunan manual SDI. Ya, yang terpenting nanti Anda sudah mendapatkan izin secara tertulis, jadi tidak boleh Anda mempublikasikan atau Anda menyampaikan hasil studi kasus ini tanpa seizin pemilik perusahaan. Ya, jadi harus ada izin dulu dan nanti tunjukkan ke mereka, ini loh yang akan kita presentasikan. Dan ini nanti akan berguna juga untuk mereka dalam rangka mempersiapkan sertifikasi halal, gitu ya. Oke, nanti untuk form audit internal mungkin menyusul ya. Saya akan kirimkan melalui grup karena tadi di sini tidak ada contohnya. Nanti tinggal Anda isi aja audit internal itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Kita masih ada satu materi tentang halal laboratory management, dan
untuk tugas kelompok ini nanti dipresentasikannya 2 minggu dari sekarang. Ya, berarti masih ada waktu lah, cukup untuk menyusun dokumen-dokumen ya. Dan nanti dibuat juga PowerPoint-nya ya untuk dipresentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.